Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas karunia, izin serta nikmatnya lah semua kita bisa berkumpul insyaallah dalam mengikuti kajian rutin spesial Ahad Subuh yang diselenggarakan oleh DKM Masjid Ar-Rahman Kota Baru Parahyangan. Alhamdulillah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ibadah semoga selalu kita dapatkan hingga akhir hayat kita nanti, dan nikmat sehat, nikmat waktu luang yang kita dapatkan pagi hari ini sehingga kita bisa mengikuti kajian rutin di masjid ini bisa kita jaga dan bisa kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya yang tetap istiqomah menjalankan ajaran beliau, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jamaah Masjid Ar-Rahman yang sama-sama mengharap ridho Allah, subuh ba'da subuh kali ini kita masuk kajian rutin Ahad Subuh. Insyaallah hari ini spesial. Kajian akan kita laksanakan kurang lebih sampai pukul 7 nanti. Insyaallah kajian ini dibawakan oleh Dr. Ugi Suharto MEC. Mungkin sekilas izin Ustadz. Alhamdulillah Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita. Saya akan membacakan, kita percepat saja profil singkat mengenai Dr. Ugi Suharto MEC ini. Tahun 2000 beliau mendapatkan gelar PhD atau Peradaban Islam jurusan Ekonomi Islam dari ISTAK, dan S1 S2 dari IIUM ya Ustadz ya. Beliau pernah menjadi akademisi di berbagai universitas internasional dan baru saja pensiun dalam Associate Professor di University of Buraimi, Oman. Pernah mengajar di UCB, Universitas College of Bahrain, dan pernah juga bekerja di Markfield Institute of Higher Education di Inggris. Alhamdulillah beliau juga banyak menulis artikel-artikel di jurnal internasional, salah satunya Keuangan Publik Islam, Kitab Al-Amwal, Konsep Keuangan Publik Abu Ubaid, Pemikiran Islam Liberal, Pembahasan Isu-isu Sentral. Nah ini ada bukunya, contoh buku yang tadi disampaikan. Selanjutnya Nafi, Isbat dan Kalam, Postulat Pemikiran Islam Bunga Rampai. Ini juga bukunya ada di sini yang warna biru. Nah, ini sebagai info, kedua buku ini kami membuka stand di depan. Insya Allah untuk kedua buku ini kita hadirkan untuk jamaah dijual ya Pak, dengan harga masing-masing 100.000. Silakan jamaah yang ingin memiliki buku tersebut bisa langsung ke stand meja di depan. Saya lanjut. Pernah menjabat sebagai co-founder dan direktur eksekutif Institute for Studies of Islamic Thought and Civilization atau INSIS di Jakarta. Nah, beliau berikut demikian profil singkat yang bisa kami bacakan, dan beliau saat ini berkeluarga dengan 5 orang anak ya Ustadz ya, dengan 3 orang cucu. Masya Allah, keluarga besar. Sambil menunggu
Silahkan tim, sudah oke? Insya Allah pagi hari ini kita akan masuk pemikiran ke dalam tema pemikiran bermazhab sebagai pemikiran berstruktur. Mudah-mudahan dalam kajian kali ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, di mana 4 subtema, yaitu memahami sebab perbedaan mazhab, bersikap terhadap perbedaan mazhab, dan apakah kita bebas dari mazhab, dan bagaimana cara belajar mazhab yang benar. Mudah-mudahan bisa terangkum dengan baik, disajikan dengan baik oleh Ustadz, dan mendapatkan pemahaman untuk kita semua. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan kepada tim dari Masjid DKM Ar-Rahman. Alhamdulillah sudah siap untuk mempersingkat waktu. Silahkan Ustadz untuk melakukan kajian, dan insya Allah untuk tanya jawab nanti akan dipandu oleh saya sendiri. Insya Allah di tengah-tengah mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan paling banyak. Kita lihat nanti waktunya, dan nanti di terakhir akan ada sesi tanya jawab. Ya, silakan Ustadz, tafadhol, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah, ya, dan kita dapat meneruskan pertemuan kita ini dengan kajian khusus, ya, yang bertemakan tentang pemikiran Islam, khususnya pemikiran tentang mazhab, ya, yang memang sepatutnya kita pahami, ya, dengan benar, sehingga apabila kita melihat perbedaan-perbedaan yang di kalangan umat Islam, kita dapat memahaminya, ya, kenapa, ya, umat Islam itu memiliki perbedaan-perbedaan, ya, baik dalam cara sholat ataupun dalam kaifiatnya syariah yang lain, ya, walaupun kita pun mengetahui bahwasannya kita juga diikat, ya, dengan prinsip-prinsip yang sama, ya, di seluruh dunia. Ya, jadi di dalam Islam itu ada memang yang kita sebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika, itu ada. Justru Islam itu adalah seperti itu. Ada unsur-unsur yang seragam dan ada unsur-unsur yang beragam. Jadi apabila kita memahami mana unsur-unsur yang seragam yang menyatukan kita, dan mana unsur-unsur yang beragam yang menjadi variasi dari Islam dan menjadi keindahan, ya, dari Islam itu sendiri, kita dapat memahaminya. Ya, mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini, ya, saya berusaha untuk menjelaskan, ya, tentang apa yang saya berikan judul pemikiran bermadhab adalah merupakan pemikiran yang berstruktur, pemikiran yang sistematik, ya. Jadi mazhab itu adalah metodologi berpikir. Nah, kalau kita ingin ringkaskan, sebenarnya di sana ada 2 jenis pemikiran, ya, secara globalnya. Ada yang disebut sebagai pemikiran eklektik, ya, dan juga ada yang kita sebut sebagai pemikiran sistematik. Ya, jadi cara kita berpikir, bahkan cara kita bekerja pun demikian. Ada yang bersifat eklektik,
ada yang bersifat sistematik. Eklektik artinya cara berpikir yang bercampur, ya, berbaur, tidak terstruktur, tidak sistematik, ya, mengambil dari kiri ke kanan, ke depan, ke tengah, ya, berdasarkan kepada keperluan. Ya, dia lebih kepada pragmatik sebenarnya. Tetapi di sana juga ada pemikiran yang sistematik, pemikiran yang bermula dari prinsip kepada ranting, dari usul kepada furu. Ya, jadi kalau kita kaitkan antara usul dengan furunya itu ketemu, ya, antara hulu dengan hilirnya itu bersambung. Maka pemikiran ini kita sebut sebagai pemikiran yang sistematik. Nah, pemikiran mazhab adalah pemikiran yang sistematik. Ya. Oleh sebab itu di dalam mazhab ada hulunya, ada pendirinya, ada foundationnya, ada usulnya. Ya, kemudian baru dia akan masuk kepada furu secara sistematik, secara teratur dan terstruktur. Itulah sebenarnya hakikat dari mazhab. Ya, nanti saya akan jelaskan ya lebih lanjut. Ya. Kemudian dalam berpikir juga, ya, ada yang berorientasi pemikiran murni yang bersifat keilmuan, dan juga ada yang bersifat amali, bersifat amalan, praktek. Kalau dulu para ulama kita menamakannya sebagai hikmah nadhariyah dengan hikmah amaliyah. Ya, jadi ada pemikiran-pemikiran yang bersifat nadhari, yang bersifat ilmi, bersifat keilmuan, tetapi ada juga pemikiran-pemikiran yang orientasinya kepada amal. Ini disebut sebagai hikmah amaliyah. Ya. Jadi ada pemikiran yang memang betul-betul murni berpikir. Tetapi ada juga pemikiran yang tujuannya adalah untuk beramal. Nah, dalam Islam ini pun ada juga. Ya, nanti kita akan lihat. Pemikiran dalam ilmu akidah misalkan, ya. Ini murni pemikiran ilmi. Para ulama kita membincangkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini murni ya tentang ilmu. Tetapi ya pemikiran tentang fikih, ya tentang syariah, ini adalah pemikiran yang bersifat amali. Bagaimana kita mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pemikiran amali. Kalau pemikiran ilmi, bagaimana kita memahami Allah Subhanahu wa taala, memahami diri kita sendiri, memahami alam semesta ini. Ya. Nah, kedua jenis pemikiran ini juga ada yang bersifat eklektik dan juga ada yang bersifat sistematik, ya, baik itu pemikiran ilmi ataupun pemikiran amali. Ya, itu secara ininya, secara garis besarnya. Baik. Nah, karena saya ingin membicarakan tentang pemikiran yang berstruktur, maka di sana ada yang kita sebut sebagai struktur pemikiran Islam ataupun SPI. Jadi kalau kita mengkaji tentang pemikiran Islam, tentang ya Islamic thought ataupun al-fikrul al-islami, maka kita bisa melihat pola ataupun pattern ya dari pemikiran para ulama kita. Ya, dan kita tahu bahwasanya para ulama kita adalah, makanya mereka disebut sebagai al-ulama, karena mereka adalah ilmuwan. Ilmuwan sudah tentu memiliki kapasitas pemikiran intelektual yang tinggi. Ya, dan ulama kita juga terbagi-bagi bidang keilmuannya. Ada yang tadi itu berpikir murni secara ilmi. Misalkan ulama-ulama mutakallimun, ya.
ahli falsafah misalkan, metaphysicians. Ini adalah ulama-ulama yang berpikir murni tentang masalah ilmu. Tetapi ada juga ulama-ulama yang orientasinya kepada amal misalkan. Nah ini usuliyun misalkan, ahli-ahli usul fiqh, ya, ahli-ahli fikih misalkan. Jadi orientasinya lebih bagaimana berpikir itu untuk beramal. Jadi ada berpikir untuk renungan, ya, untuk kita merenung, untuk kita tafakkur, tapi juga ada pemikiran untuk kita beramal. Jadi dua-duanya ini ada, dan kita disuruh bahkan untuk bertafakkur. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan ulul albab itu cirinya alladzina yadhkurunallaha, berzikir, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna. Jadi ada tazakkur, ada zikr, dan juga ada tafakkur. Dua-duanya ini adalah murni perenungan, pemikiran, ya. Tapi ada juga pemikiran yang bersifat amali. Nah, dalam struktur pemikiran Islam ini pun kalau kita ingin kaji perlu 1 hari juga nih, ya. Dan saya biasa memberikan tentang khusus tentang pemikiran Islam ini, ya, di beberapa tempat itu dari pagi sampai sore. Tapi ringkasannya ini di sini. Ada 4 struktur pemikiran Islam. Yang paling tingginya itu adalah pemikiran tentang world view, pemikiran tentang pandangan hidup, ya, tentang metafisik, tentang hal-hal yang fundamental dalam kehidupan kita. Ini disebut sebagai pemikiran tentang world view. Nah, pada tingkat pemikiran ini semua umat Islam itu sama konsepnya, sama pemikirannya. Walaupun kita dipisah-pisahkan dengan berbagai mazhab, baik mazhab yang sunni, ahlu sunnah, ataupun mazhab yang di luar ahlu sunnah. Nah, di tingkat pemikiran worldview ini kita masih bersatu. Nanti saya akan buktikan, ya, apa bukti-bukti bahwasanya kita di tingkat yang seperti ini masih lagi bersatu. Ya, ini namanya pemikiran tentang ru'yah, tentang vision, tentang Islamic vision of reality, truth and existence. Ya, pemikiran tentang kebenaran, pemikiran tentang kewujudan, pemikiran tentang apa ini hakikat kehidupan kita, realitas kehidupan kita. Umat Islam satu, ya, di tingkat ini. Jadi kita memiliki kesamaan di tingkat ini, ya, memiliki keseragaman, ya, pada tingkat ataupun pada struktur pemikiran yang paling tinggi. Seluruh umat Islam, baik umat Islam yang dahulu ataupun umat Islam yang sekarang, ya, baik ahlu sunnahnya ataupun bahkan di luar ahlu sunnah itu sendiri, di tingkat ini, ya, di tingkat ini, di tingkat yang paling tinggi. Nah, di bawah itu pada struktur yang kedua, pada struktur yang lebih rendah, ada yang disebut sebagai pemikiran kalam, ya, pemikiran kalam. Nah, pada tingkat ini kita sudah mulai ada perbedaan-perbedaan berpikir tentang kalam. Di sana ada kalam ahlu sunnah yang merupakan kalam mayoritas umat Islam, tetapi ada juga kalam-kalam yang di luar dari fahaman ahlu sunnah wal jamaah. Ya, nah di sini sudah terjadi perpisahan. Misalkan ada pemikiran tentang Mu'tazilah, ada pemikiran tentang Khawarij, ada pemikiran tentang Syiah. Ya, of course yang mainstreamnya adalah pemikiran ahlu sunnah wal jamaah. Ini yang mainstream, ya. Tetapi di luar itu ada kalam-kalam yang lain. Tetapi perbedaan ini sebenarnya sudah pada struktur yang kedua, ya kan? Sudah pada struktur yang lebih rendah. Sementara pada struktur yang atas tadi mereka masih sama. Ahlu sunnah, Khawarij, Mu'tazilah, Syiah pada tingkat pemikiran ru'yah, pada tingkat pemikiran worldview sama. Ya, yang membedakannya itu adalah nanti kalamnya. Kalam Syiah tentang imamah berbeda dengan kalam Ahlus Sunnah misalkan.
Ya. Kalam Khawarij tentang masalah iman dan kufur berbeda dengan ahlu sunnah misalkan. Ini udah di tingkat kalam. Ya, kalam Mu'tazilah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berbeda ya dengan kalam ahlu sunnah. Nah, ini udah di tingkat kalam. Ini pemikiran. Ya. Kemudian yang ketiga yang lebih rendah dari itu namanya pemikiran tentang fikih. Nah, di tingkat fikih ini makin banyak lagi perbedaan kita. Di tingkat fikih ini makin banyak lagi perbedaan kita. Sekurang-kurangnya di dalam dunia Islam pada hari ini ada 8 jenis fikih yang berjalan. Sekurang-kurangnya. Dan masing-masing fikih ini punya negara sendiri yang mendukungnya. Didukung oleh negara. Ya, apa 8 fikih itu? Yang pertama, fikih dari 4 mazhab yang kita kenal. Ya. Fikih Imam Abu Hanifah. Ya kan? Saudara-saudara kita di Turki, saudara-saudara kita di Pakistan, ya kan? Saudara-saudara kita di Bangladesh. Ya. Ini mazhab mereka fikihnya, mazhabnya namanya mazhab Hanafi. Mazhab Imam Abu Hanifah, dan mazhab Hanafi ini adalah mazhab umat Islam fikih yang terbesar di dunia. Jadi yang paling banyak itu umat Islam itu mazhab fikihnya apa? Hanafi. Ya. Begitu. Kemudian kita juga ada mazhab Maliki yang kedua. Nah, ini mazhab Maliki ini di mana ini? Ini di negara-negara Afrika Utara. Ya kan? Di Aljazair misalkan, di Maroko, di Tunisia, ya, di Libya. Ya. Nah, ini. Jadi mazhab Maliki ini juga yang dulu mempengaruhi Andalusia. Ya, di Spanyol. Jadi ada negara-negara yang mengadopsi mazhab Maliki. Ada negara-negara yang mengadopsi mazhab Hanafi. Ya, kemudian ada mazhab Syafi'i. Nah, ini diadopsi di negeri kita, misalkan di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, ya, di Mesir, ya, di Irak. Ya, jadi ada negara-negara yang mengadopsi fikih Syafi'i. Hambali misalkan, ya. Ini di Saudi Arabia misalkan. Nah, jadi kita lihat 4 ini kita sudah terbiasa kan kita mendengar. Karena 4 ini masuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah dari segi apa namanya? Dari segi kelompoknya. Nah, 4 yang lain itu adalah yang pertamanya adalah 2 dari Syiah, yaitu mazhab Ja'fari yang sekarang diamalkan di Iran. Jadi Iran ini mengamalkan mazhab itu, ya. Kemudian satu lagi adalah mazhab Syiah Zaidiyah yang sekarang di Yaman. Nah, ini diamalkan. Jadi ada negara-negara yang mengamalkan, maknanya sistem sistem fikih, ya, sistem perundangan fikih mereka itu menggunakan mazhab ini, ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh itu adalah mazhab Ibadi namanya. Nah, ini mungkin kurang populer nih. Karena Ibadi ini hanya diamalkan di Oman. Saya sendiri 4 tahun di sana, ya, di Oman. Ya. Dan saya juga mempelajari tentang, ya, buku-buku mereka, ya. Saya beli kitab-kitab mereka, saya baca, ya. Saya dengar juga syarahan-syarahan mereka, ya. Jadi Oman ini satu-satunya negara di dunia Islam yang mengamalkan mazhab Ibadi. Ibadi ini bukan Sunni dan bukan Syiah. Ya. Dulu asalnya dari Khawarij sebenarnya. Ya. Asalnya dari mazhab Khawarij, tinggal lagi Khawarij itu keras dulunya. Ya, jadi mazhab yang pertama kali melahirkan pemikiran takfir, mengkafirkan sesama muslim itu mazhab Khawarij dulunya. Ya, yang membunuh Sayyidina Ali itu adalah Al-Khawarij. Karena dulunya mereka adalah bersama dengan Sayyidina Ali. Tapi ketika Sayyidina Ali berdamai dengan Muawiyah, kita tahu, ya, kita kembali ke sejarah sebentar, pernah terjadi peperangan di kalangan para sahabat
yang kita sebut sebagai perang Siffin, ya, antara pasukan Sayyidina Ali dengan pasukan Muawiyah. Muawiyah ini sebenarnya sudah lama menjadi gubernur di Syam, ya. Sementara Sayyidina Ali adalah khalifah Islam yang keempat, yang asalnya pusat pemerintahannya itu di Madinah. Tetapi karena Sayyidina Ali pengen mengekang pengaruh Muawiyah, dipindahkan pusat pemerintahannya itu dari Madinah ke Kufah. Ya. Di antara Kufah dengan Syam itulah yang terjadi peperangan Siffin, yang akhirnya ya berdamai. Ya, akhirnya berdamai. Nah, ketika berdamai ini, sebagian dari pengikut Sayyidina Ali tidak setuju dengan keputusan Sayyidina Ali, menganggap Sayyidina Ali keluar dari Al-Quran. Bayangkan, keluar dari syariah. Orang sehebat Sayyidina Ali itu bisa dituduh keluar dari syariah. Bayangkan, ya. Sedangkan Sayyidina Ali itu menantu Rasulullah, dan di kalangan sahabat itu Sayyidina Ali yang paling tinggi ilmunya, yang paling dalam ilmunya itu Sayyidina Ali. Ya. Ala kulli hal. Jadi ceritanya itu Khawarij itu dulu keras. Namun di kalangan Khawarij juga ada firqah-firqah juga. Nah, salah satu firqahnya itu yang paling lembut adalah firqah yang dibawa oleh Abdullah bin Ibad namanya. Ya. Nah, dari Abdullah bin Ibad inilah lahir faham Ibadiyah yang sekarang diamalkan di Oman, ya. Dan kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pergi ke sana, ya, Oman adalah di antara negara yang paling friendly, ya, paling ramah. Saya tahu lah negara-negara Arab, ya, karena saya 9 tahun juga di Bahrain, ya, kemudian keliling-keliling juga negara Arab. Oman itu yang paling sopan, ya, yang paling ini itu Oman, ya. Nah, gitu. Nah, jadi ketujuh mazhab yang sekarang diamalkan umat Islam ini punya negara-negara sendiri yang mendukungnya. Nah, yang terakhir yang ke-8 itu adalah mazhab Zahiri. Nah, mazhab Zahiri ini nggak punya negara ini, tapi ada di sana sini di kalangan umat Islam yang berpikir, ya, menggunakan metodologi mazhab Zahiri. Ya, baik. Nah, kalau sudah fikih itu sudah tadi itu sudah makin banyak lagi perbedaan kita. Tetapi itu adalah perbedaan ranting. Ya, perbedaan ranting. Nah, yang paling bawah sekali dari 4 struktur pemikiran itu adalah pemikiran tentang sistem kemasyarakatan, tentang sistem ekonomi, tentang sistem politik, ya, tentang sistem seni budaya. Nah, ini sudah makin luas lagi perbedaan kita. Sayangnya, kita kadang-kadang berantem sesama kita ini di pemikiran yang paling rendah ini. Sayangnya itu. Dan memang manusia itu cenderungnya begitu. Jangankan kita, ya, sahabat Rasulullah dahulu berperang gara-gara masalah politik ini. Ya. Jadi perbedaan pemikiran tentang siyasah wal ijtimaiyah wal iktisadiyah ini memang yang paling mudah untuk kita berbeda, ya, karena pemikiran ini sangat dinamik sekali dan sangat pragmatik, ya, sehingga mudah orang itu berubah, ya. Di sana seperti tidak ada konsistensi, ya, seperti inkonsistensi itu selalu ada pada pemikiran-pemikiran seperti ini. Termasuk dalam pemikiran ekonomi misalkan. Termasuk dalam pemikiran ekonomi Islam misalkan. Di kalangan ahli ekonomi Islam sendiri berbeda pendapat tentang isu-isu, tentang isu riba, tentang isu uang kertas, tentang isu perbankan, masih lagi berdebat. Ya, nah ini. Sebab kalau udah masuk ekonomi, udah masuk politik, sudah masuk kebudayaan, sudah masuk sistem-sistemnya dalam Islam ini, nah ini sudah makin rencam lagi istilahnya. Nah, inilah, ya. Jadi kalau kita ingin bahas ini, ya, memang panjang, tetapi ini secara ringkasnya, ya. Baik. Nah, saya ingin membuktikan bahwasannya
umat Islam ini di tingkat worldview itu masih lagi satu. Ya, masih lagi satu. Ada 3 bidang ilmu yang saya bisa utarakan ya pada pagi hari yang membuktikan bahwasannya walaupun terjadi perbedaan mazhab, baik itu mazhab kalam ataupun mazhab fikih ataupun mazhab siasah, ya, tetapi para ulama kita masih lagi saling mengakui satu sama lain, saling merujuk satu sama lain. Mereka tidak membuang begitu saja apabila sudah berbeda. Ya, sebagai contoh dalam ilmu hadis, ya, ilmu hadis ini adalah di antara ilmu syariah yang sangat penting. Ya, dan intisari dari hadis itu adalah sanad ataupun isnad. Ya, kalau kita belajar hadis, hadis itu ada 2 bagian tuh. Ada matannya, ya, kemudian ada sanadnya. Kebiasaan kita melihat hadis itu hanya melihat matannya saja kan. Kalau kita belajar hadis arba'in misalkan, itu enggak kelihatan. Sanadnya itu enggak kelihatan. Hanya matannya saja diambil. Innamal a'malu binniyat misalkan, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu matan. Kalau ulama hadis itu melihat hadis itu bukan pada matannya, tapi pada sanadnya. Hadis itu sahih ataupun tidak, itu bukan dari matannya. Gak bisa dinilai hadis itu sahih atau tidak dari matannya. Tetapi dinilainya adalah dari kualitas isnadnya. Jadi isnad itu sangat sentral di dalam ilmu hadis. Ya. Nah, dalam isnad ini para ulama kita itu mereka tidak membuang para perawi yang berbeda mazhabnya. Ya, yang berbeda mazhabnya. Ya. Imam-imam hadis itu tidak menolak sebahagian para perawi yang dicap ataupun yang dianggap sebagai ahlul bid'ah. Ya. Tapi bukan semua ahlul bid'ah, ya. Ada perawi-perawi yang memang mazhabnya itu bukan ahlu sunnah. Seperti mazhabnya Syiah misalkan, mazhabnya Khawarij. Ini oleh ahlu sunnah dianggap sebagai ahlul bid'ah. Walaupun bukan kufur. Tetapi tetap riwayatnya itu diambil. Ya, Imam Bukhari sendiri perawi-perawinya itu ada yang dari Syiah, ada yang dari Khawarij. Begitu juga Imam Muslim, begitu juga imam-imam hadis yang lain. Seandainya mereka ini kafir di luar daripada Islam, kenapa Imam Bukhari itu masih lagi mengambil riwayat ya, hadis dari para perawi ini? Fakta bahwasanya Imam Bukhari itu mengambil para perawi ini itu menunjukkan bahwasanya mereka masih lagi muslim. Nah, tadi worldview-nya itu sama. Tinggal lagi kalamnya berbeda, mazhab fikihnya berbeda. Itu sudah ranting. Ya. Nah, ini saya ambil dari Ibnu Hibban. Ini statement dari Ibnu Hibban. Ibnu Hibban ini seorang imam hadis besar dan ada Sahih Ibnu Hibban kan. Ya, apa kata Ibnu Hibban? Fa fi sahihaini wa ghairihima ya min kutubi a'immatil hadis al-ihtijaju bi katsirin minal mubtadi'ah ya ghairi du'ati wa lam yazal as-salaf wal khalaf ala qabulir riwayati ya minhum wal ihtijaju biha was-sima'u minhum wastima'ahum min ghairi inkari ya minhum ya wallahu alam. Ini statement Ibnu Hibban. Ya. Dan Ibnu Hibban ini imam hadis kita. Ya. Dan beliau mengatakan fa fis sahihaini, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Wa ghairihima, dan juga kitab-kitab hadis yang lain selain dari kedua kitab sahih ini. Ya. Min kutubi a'immatil hadis, dari kitab-kitab para imam hadis kita. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, ya.
Imam Malik, ya, Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad bin Hambal, ya, banyak kitab hadis kita. Al-ihtijaju bi katsirin minal mubtadi'ah. Mereka masih lagi mengambil riwayat-riwayat ataupun berhujah dengan riwayat-riwayat dari golongan yang disebut sebagai ahlul bid'ah, golongan yang di luar dari ahlus sunnah, ya, ghairud du'a. Of course ahlul bid'ah ini bukan yang provokator, ya, bukan yang menjadi provokator, ya, dia sederhana saja, ya. Dia tidak terlalu mendakwakan fahamannya, tetapi fahamannya bukan fahaman ahlus sunnah. Ada yang fahamannya tidak menerima Abu Bakar sebagai khalifah, ya, tapi tetap diterima riwayatnya. Begitu. Al-ihtijaju bi katsirin minal mubtadi'ah, ya, ghairi du'a walam yazal as-salaf wal khalaf ala qabulir riwayati minhum. Dan para ulama salaf dan ulama khalaf itu tetap, ya, menerima riwayat-riwayat mereka, ya. Begitu. Jadi ini satu bukti dalam ilmu hadis, ya. Imam Bukhari, Imam Muslim menerima. Maknanya apa? Maknanya mereka tetap muslim. Dengan kata lain, walaupun berbeda mazhab, baik mazhab kalamnya atau mazhab fikihnya. Oke, ini satu dalil, ya, satu bukti. Dalil yang kedua, kalau kita buka dan baca buku-buku usul fiqh yang besar-besar, ini yang besar-besar nih, ya, yang tebal-tebal yang dikarang oleh para ulama gitu dahulu, kita akan dapati di dalamnya perbincangan yang sangat luas. Dan para ulama gitu tuh kadang-kadang mengambil pendapat dari Mu'tazilah, mengambil pendapat dari Khawarij, mengambil pendapat dari ini dan itu, macam-macam itu. Jadi pendapat-pendapat mereka itu masih dirujuk, masih dipakai, tidak dibuang begitu saja, masih dipertimbangkan. Nah, ini dalam kitab usul fiqh nih. Usul fiqh ini adalah ilmu pertengahan antara pemikiran dengan amal. Jadi usul fiqh ini ada unsur pemikirannya, ada unsur kalamnya, tapi ada unsur amalnya juga. Nah, itu kalau kita belajar tentang usul fiqh, nanti saya akan sentuh juga sedikit. Kita akan lihat betapa diverse, ya, betapa luasnya para ulama gitu, ya, berbincang. Baik. Yang ketiganya, kalau kita baca buku-buku tafsir, dan sekali lagi tafsirnya harus tafsir yang besar-besar, itu pendapat-pendapat mufassirun dari berbagai mazhab itu juga dipakai. Ya, kalau kita baca Al-Qurtubi misalkan, Al-Jami' li Ahkamil Quran, ya, tafsir yang paling bagus tentang fikih itu adalah tafsir Al-Qurtubi. Besar, ya. Kadang-kadang Imam Al-Qurtubi itu mengatakan fi hadhil ayah 50 mas'alatan. Dalam ayat ini ada 50 masalah. Ada 50 isu. Dibahas oleh Imam Qurtubi itu, isu pertama, isu kedua, isu ketiga, sampai isu 50. Saking luasnya ilmu para ulama kita. Ya, dan itu, ya, para ulama kita mengambil sana, mengambil sini. Nah, ini satu bukti, ya, tiga disiplin ini membuktikan bahwasannya para ulama kita tetap, ya, merujuk. Oleh sebab itu, maka apabila kita mengetahui ini, para ulama kita ini bersifat munsif ataupun insaf, ya, dalam bahasa Arabnya insaf. Sayangnya perkataan insaf ini bahasa Indonesia itu jadi insaf, ya. Insaf itu artinya udah kapok, ya kan. Itu bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab insaf itu artinya sederhana, dari kata nisfun. Nisfun itu artinya setengah. Nus, ya, setengah, maknanya pertengahan. Ulama kita itu bersikap betul-betul moderat, adil. Itu namanya munsif, ya, ataupun insaf. Nah, ulama kita itu insaf dulu, ya, dalam arti walaupun mereka tahu mereka berbeda, tetapi mereka tidak membuang dengan sebuah perbedaan itu, dibuang manfaat-manfaat yang bisa diambil dari orang yang berbeda dengan kita. Tidak, ya, kita bisa saja berbeda, tetapi kalau, ya, masih ada manfaatnya, yaitu tetap yang bisa diambil oleh para ulama kita. Nah, sayangnya kita nggak ada wifi di sini, ya. Kalau nggak saya bisa klik ini sebenarnya link, ya,
Nah dulu di Jordan tahun 2004 pernah berkumpul ulama kita seluruh dunia. Nah yang melahirkan tentang risalah Amman ini. Disinilah ya umat Islam itu bersatu dan menyatakan kita nih yang hidup di zaman modern ini, yang 8 mazhab ini, jangan saling mengkafirkan satu sama lain. Ya, jangan saling merendahkan satu sama lain. Biarlah kita koeksis, biarlah kita hidup bersama. Ya kan? Karena apa? Karena sebenarnya worldview kita, kiblat kita masih lagi satu. Nah, nanti saya akan buktikan. Yang kedua, nah ini mohon maaf, ini dalam bahasa Arab juga karena saya ambil dari teks aslinya. Ada seorang ulama Azhar besar, yaitu Syekh Muhammad Abu Zuhrah. Ya, beliau banyak sekali bukunya. Salah satu buku beliau itu adalah Tarikhul Madzahib Al-Islamiyah fi Siyasah wal Aqaid wa Tarikh Al-Madzahib Al-Fiqhiyah. Enggak tahu apakah buku ini sudah diterjemahkan atau belum, ya. Kalau sudah diterjemahkan, saya sarankan supaya Bapak dan Ibu sekalian baca buku ini. Buku ini adalah tentang sejarah kewujudan mazhab-mazhab dalam Islam, fis siyasah dalam masalah politik, wal aqaid dalam masalah akidah, kalam, wa tarikh madzahib al-fiqhiyah. Begitu juga sejarah tentang perbedaan mazhab fikih dari dulu sampai sekarang. Nah, ini kitab yang sangat berharga. Jadi di antaranya kata-kata beliau yang saya kutip ini, annal muslimina qad ikhtalafu ila madzahibnya fil aqaid, fil i'tiqad, was siyasa wal fiqh. Sebenarnya kaum muslimin ini memang sudah ada perbedaan, ya, dalam berbagai mazhab siyasa, berbagai mazhab politik, berbagai mazhab i'tiqad, akidah, dan juga berbagai mazhab fikih. Tetapi mereka muslim. Ya, mereka masih lagi muslim. Ya. Anna hadzal ikhtilaf lam yatanawal lubbaddin. Nah, ini yang menarik nih. Tetapi kata Imam Abu Zuhrah, perbedaan-perbedaan ini enggak sampai menyentuh tentang lubbuddin. Enggak sampai menyentuh tentang intisari dari din itu sendiri. Intisari dari din yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Walaupun umat Islam berbeda, tapi enggak sampai perbedaan itu kepada intisari dari ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Walaupun ada perbedaan. Buktinya mana? Buktinya diantaranya. Falam yakun al-ikhtilafu fi wahdaniyatillahi ta'ala. Ya, perbedaan-perbedaan itu katanya tidak sampai kepada menafikan ataupun menolak keesaan Allah Subhanahu wa taala, kan? Umat Islam walaupun berbeda mazhab fikihnya, mazhab kalamnya, ada enggak yang mengatakan Tuhan 3? Enggak ada. Semua percaya kepada Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dalam hal wahdaniyatullah, dalam hal keimanan kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam masih satu. Baik ahlu sunnah ataupun bukan ahlu sunnah, masih satu. Ya kan? Imannya kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala satu. Mereka bukan Kristen, mereka bukan Buddha, mereka bukan Hindu. Mereka bukan ateis, mereka muwahhid. Ya kan? Umat Islam ini muwahhid di tingkat itu tuh, di tingkat yang atas tadi itu, di tingkat worldview. Satu, ya. Falam yakun al-ikhtilaf fi wahdaniyatillahi ta'ala wa syahadati anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga umat Islam itu masih satu di dalam meyakini bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Ada enggak umat Islam yang tidak meyakini bahwasanya Rasulullah itu utusan Allah? Enggak ada. Kalau agama lain tidak mengakui bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah, kan? Kita disatukan oleh itu. Jadi syahadah kita masih satu. Ya kan? Oleh sebab itu apabila orang masuk Islam, di mana saja masuk Islam, mau di Indonesia, mau di Malaysia, mau di Inggris, mau di India, masuk Islamnya ucap syahadahnya sama. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kemudian wala fi anna al-Qur'an min indillahi, ya, al-aliyul qadir. Begitu juga umat Islam
Sama Qur'annya, bahwasanya Qur'an itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Quran kita ini semuanya sama. Ke-8 mazhab yang saya sebutkan tadi Qur'annya sama. Nggak ada yang berbeda satu huruf pun. Masih menggunakan Quran yang sama juga. Ya kan? Yang kita sebut sebagai Mushaf Utsmani itu ya, sama. Ya, Quran mereka dengan Quran kita sama, bermula dengan surah Al-Fatihah, berakhir dengan surah An-Nas. Kalau mereka baca juga, mereka baca bacaan yang sama juga. Qurannya sama dan mereka juga beriman Quran itu adalah kalamullah, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berbeda ya, di tingkat itu kita tidak berbeda. Kemudian wa annahu mu'jizatun nabi al-kubra, dan mereka juga umat Islam seluruh dunia ini mengakui bahwasannya Al-Qur'an itu adalah mukjizat ya, Rasulullah yang paling besar. Itu sama fahaman kita di seluruh dunia. Ya. Begitu. Kemudian wala fi annahu yurwa bitariqin mutawatirin ya, naqalathu al-ajyal al-islamiyah ya, kulliha jilan ba'da jil. Dan kita juga seluruh umat Islam berfahaman bahwasanya Al-Qur'an itu diriwayatkan secara mutawatir. Itu juga kita sama fahaman itu. Ya. Wala fi usulil faraid, begitu juga kita tidak berbeda di dalam masalah-masalah yang kita katakan fardu ini. Seperti apa? Kasolawatil khams, seperti sholat yang 5 waktu. Semua umat Islam sama sholatnya 5 waktu. Gak ada yang 6, gak ada yang 4, gak ada yang 3. Walaupun orang Syiah, nah ini kalau orang Syiah dia cara sholatnya aja 3 kali, tapi sebenarnya 5 waktu juga. Tinggal lagi cara mereka sholat itu, mereka suka menggabung-gabungkan, menjamak-jamakkan. Zuhur dengan asar jamak, maghrib dengan isya jamak, subuh ya of course nggak jamak ya. Itu cara mereka, tetapi mereka juga memahami sebenarnya sholatnya 5. Tinggal lagi cara melaksanakan 5-nya itu bisa dijamak-jamak gitu. Kalau kita enggak kan, kalau kita jamak itu kalau musafir saja ya. Kalau mereka enggak, nah itu mazhab mereka lah ya, itu mazhab mereka. Tetapi sebenarnya mereka memahami bahwasannya ya, sholat yang 5 waktu itu tetap 5 sama ya, kasalawatil khams wa zakah, begitu juga kewajiban tentang bayar zakat, wal hajj, pergi haji ya kan, nggak ada yang pergi haji ke tempat lain, yang pergi haji semuanya ke Mekah, sama itu ya kan? Bulannya sama, waktunya sama, tempatnya sama. Ya, kita masih disatukan. Wassaum Ramadan, begitu juga puasa dalam Ramadan sama. Wala fi tariqi adai hadhihi taklifat. Begitu juga secara umumnya kita juga tidak berbeda melaksanakan cara melaksanakan kewajiban-kewajiban ini. Contoh sholat maghrib 3 rakaat, semua 3 rakaat. Ibadi kah, khawarij kah, ya kan, Mu'tazilah kah, Syiah kah, Ahlussunnah, sholat maghribnya 3 rakaat, sholat subuhnya 2 rakaat. Itu sama. Sholatnya mesti ada berdirinya, mesti ada rukuknya, mesti ada sujudnya, mesti ada surah Al-Fatihahnya, sama. Ya kan? Mesti menghadap kiblat yang sama, sama. Ya. Wa bi ibaratin 'ammah lam yakun al-khilaf fi ruknin min arkanil Islam. Jadi kalau kita simpulkan, perbedaan-perbedaan itu sebenarnya tidak sampai kepada intisari rukun-rukun Islam itu sendiri. Wala fi amrin ya ulima minad din bid-darurah, bukan juga dalam hal-hal yang kita sudah bisa pahami ya. Wa katahrimir riba, katahrimil khamar, misalkan seperti mengharamkan khamar, semuanya mengharamkan khamar. Semua mazhab umat Islam itu mengharamkan minuman keras. Wal khinzir, mengharamkan daging babi. Ya, wa aklal maitah, mengharamkan bangkai. Ya. Wal qawaid al-'amah lil miras, begitu juga tentang pembagian harta warisan secara umum sama. Wa innamal ikhtilaf fi umurin la tamassu al-arkan wala usul 'ammah. Jadi perbedaan-perbedaan itu tidaklah sampai menyentuh ya tentang ya rukun-rukun Islam yang inti. Ya, maka oleh sebab itu seluruh umat Islam itu adalah umat Muhammad SAW dan mereka adalah ahlul qiblah.
Nah ini yang penting nih untuk kita pegang. Seluruh umat Islam itu kita sebut sebagai ahlul qiblah. Kiblatnya sama. Semua menghadap kiblat yang sama. Ya. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, ini riwayat Imam Bukhari. Apa kata Rasulullah? Man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fahuwal muslim lahu malana wa alaihi ma alaina. Rawahul Bukhari. Ya. Kata Rasulullah, man shalla salatana, siapa saja yang salatnya sama dengan salat kita, menghadap kiblat, berwudu, baca Fatihah, ada ruku, ada sujud, tutup aurat dan sebagainya. Man shalla salatana, barang siapa salatnya sama dengan salat kita. Ya. Wastaqbala qiblatana, dan cara salatnya itu menghadap kepada kiblat kita, kata Rasulullah. Ya, wa akala dhabihatana, dan mereka makan sembelihan-sembelihan kita yang halal, yang dipotong secara halal. Ya. Kata Rasulullah, fahuwal muslim, maka dia adalah muslim. Ya, Rasulullah memberikan jaminan, itu muslim kata Rasulullah. Ya. Lahu malana, kita punya hak, ya, seperti mana mereka punya hak, wa alaihi ma alaiha, kita juga punya kewajiban seperti mana mereka juga punya kewajiban. Ya. Nah, begitu, ya. Jadi sebenarnya syahadat kita sama, kiblat kita sama, sholat kita sama, bayar zakat kita sama, puasa Ramadan kita sama, haji kita sama, Qur'annya sama, mushafnya sama, sembelihannya sama. Banyak yang menyatukan kita. Maka oleh sebab itu yang dikatakan sebagai mazhab, nah ini mungkin kita buka juga ini ya pertanyaannya. Nah sebelum pertanyaan ya, ini pertanyaannya untuk refreshing saja. Nanti pertanyaan di akhir itu kita buka lebih banyak lagi. Ya, mazhab itu adalah sebenarnya perbedaan menghadap kiblat. Itu saja sebenarnya. Semua mazhab menghadap kiblat yang sama. Tetapi bedanya apa? Bedanya dari arah mana aja bedanya. Ada yang menghadap kiblatnya dari arah timur. Ada yang menghadap kiblatnya dari arah barat. Kita di Indonesia nih, karena posisi geografis kita di sini ya kan, ya kiblat kita selalu ke barat. Ya, tapi ada saudara-saudara kita yang kiblatnya itu menghadap timur, menghadap utara, menghadap selatan. Cara menghadapnya berbeda-beda, tetapi kiblatnya sama. Nah, cara menghadap kiblat yang berbeda itulah yang kita ibaratkan sebagai mazhab. Ya. Mazhab. Jadi kalau kita biasa dengan menghadap kiblat ke barat, nggak bisa. Kalau kita pergi ke negara Eropa misalkan, kamu harus menghadap barat, nggak bisa. Ukurannya kamu harus menghadap kiblat, bukan menghadap barat. Ya. Walaupun kita setiap hari di sini ya barat, ya menghadap ke barat. Oke, baik. Nah, karena kita sudah hampir 1 jam, supaya nggak bosen ya, kita bukalah 1 atau 2 pertanyaan barangkali ya, yang sesuai dengan apa yang telah kita sampaikan tadi. Silakan. Siap Ustadz. Jazakallah khair Ustadz atas penjelasannya, luar biasa. Hampir 1 jam tapi nggak terasa ya. Masih oke ya jamaah? Masih ada 3 jam lagi ya. Seperti yang sudah dibahas, untuk refreshing kita, untuk Ustadz juga istirahat sejenak, untuk kita refreshing, kita akan buka mungkin 1 pertanyaan dulu. Mudah-mudahan pertanyaan yang bisa menyambung dengan kajian pagi hari ini. Wah, ini ulah paling depan ini, kepala sekolah. Silakan. Pak Hilma, mohon mic-nya, mohon bantuannya. Silakan. Mohon disebutkan nama dan pertanyaannya, Pak. Mohon dibantu. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hal Ustadz yang ingin saya tanyakan, apakah ini terkait langsung atau tidak mengenai pemikiran mazhab ini. Cuman ini ada satu hadis mungkin ya, yang mungkin populer.
Ini kaitannya dengan 73 golongan itu Ustaz. Dari 73 golongan itu satu golongan yang masuk surga, yaitu al-jamaah. Namun ini pemikir dengan menyimak tadi yang disampaikan oleh Ustadz, mungkin juga firqah-firqah yang lain, ya, Khawarij, Syiah, ya, itu mungkin punya pendapat yang sama bahwa golongan saya lah masuk surga, gitu. Nah ini pandangan Ustadz terhadap statement hadis ini seperti apa? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul. Hadis itu betul ya. Dan makanya Rasul mengatakan firqatun najiyah itu adalah al-jamaah. Jadi yang akan selamat itu adalah al-jamaah. Itu yang tidak pecah. Ya, makanya kita tidak boleh berpecah. Ya, kita tidak boleh berpecah. Kita harus berpegang dengan al-jamaah. Al-jamaah itu apa? Al-jamaah itu bukan organisasi ya. Kalau organisasi itu ini ya, jamaiyah. Ya, dalam bahasa Arab organisasi itu adalah al-jamaiyah. Ya, itu organisasi. Tapi yang Rasul sebut itu al-jamaah. Sebenarnya secara umumnya umat Islam itu masih berjamaah. Buktinya apa? Buktinya kita ambil misalnya sholat berjamaah, sholat jamaah, ya kan? Kita bisa nggak sholat di mana-mana aja, di masjid mana aja, bisa kan? Kita bisa mau sholat di masjid NU, silakan. Mau sholat di masjid Muhammadiyah, silakan. Mau sholat di masjid Persis, silakan. Nggak ada masalah kan? Karena bagi kita itu jamaah, ya, itulah jamaah. Saya sholat di masjid Ibadi di Oman, nggak ada masalah. Ya, nah itulah jamaah. Nah yang firqah ini adalah mereka yang tidak mau menganggap jamaah ini, nggak mau sholatnya itu milih-milih masjid. Ya ini yang milih-milih masjid ini yang masalah, ya kan? Nggak boleh kita milih masjid. Masjid itu masjid kita semua, masjid kita semua itu, ya kan? Al-Irsyadnya kah, ya kan, NU-nya kah, Muhammadiyahnya kah, Persisnya kah, semua itu adalah masih al-jamaah, ya kan? Dan kita sah sholat di mana saja di situ dengan imam mereka, walaupun ada perbedaan. Subuh misalkan ada yang kunut, ada yang nggak kunut, itu sih perbedaan sudah fikih ya. Nanti kita akan lihat lebih dalam, ya. Karena kunut juga dalam mazhab Syafi'i pun tidak sampai rukun ya. Walaupun mazhab Syafi'i menekan karena memang ada hadisnya. Kalau nggak ada hadisnya bagaimana ada mazhab yang mengamalkan kunut itu? Ada hadisnya, tinggal lagi ialah ada yang setuju dengan hadis itu, ada yang tidak setuju. Tapi Imam Syafi'i setuju dengan hadis itu. Hadis itu sahih menurut Imam Syafi'i. Ya. Dan ada di dalam kitab-kitab hadis. Dalam Imam Abu Daud misalnya, kitab-kitab sunan itu kalau kita lihat, kenapa dinamakan sunan? Ya, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasai. Sunan itu adalah sunnah-sunnah yang dikumpulkan, ya, sunnah-sunnah yang diamalkan oleh berbagai mazhab, kemudian dikumpulkan di dalam satu buku. Itulah sunan. Jadi kalau kita pengen ngelihat hadis tentang kunut, itu ada dalam Sunan Abi Daud, dalam Sunan At-Tirmidzi. Kalau kita pengen kenapa mazhab Abu Hanifah kok sholatnya itu hanya angkat tangan sekali saja Allahu Akbar ya. Habis itu ruku nggak angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah nggak angkat tangan. Itu hadisnya di mana? Ada di Abu Daud. Kalau Syafi'i kok Syafi'i angkat tangan, takbiratul ihram, ruku angkat tangan, i'tidal angkat tangan. Hadisnya mana? Ada juga di Abu Daud. So jadi ada semua mazhab ini. Ada Qur'annya, ada hadisnya. Nanti kita akan ini ya. Jadi kalau soal perbedaan-perbedaan itu perbedaan ranting. Nah yang Rasul kecam itu tadi adalah yang menyelisihi jamaah ini. Yang tidak mau berjamaah, nah itu yang dikecam. Jadi kalau kita tidak mau berjamaah, kita yang kena tuh oleh hadis itu. Kita milih-milih masjid misalkan. Nah masjid aku nih, masjid ini saja, masjid lain tuh
masjid bid'ah semua ya, nggak boleh masjid syirik semua. Masa sholat dikatakan syirik ya? Nah kita nggak boleh begitu. Jadi kita harus lapang dada dengan umat Islam nih, karena tadi itu, ya. Nah yang masuk surga ini al-jamaah ini ya. Faman syadza finnar kata Rasul. Barang siapa menyendiri maka dia akan menyendiri di neraka. Makanya kita harus bersama-sama dengan umat ini. Kita tidak boleh ya menyendiri. Gak boleh kita pakai hadis apa namanya, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Hadis ini betul ya. Tapi kita tidak boleh menggunakan hadis ini untuk menjadikan kita itu i'tizal ya, menjadikan kita itu mencar dari jamaah umat Islam yang banyak ini. Karena sifat dari ghuraba itu bukan fisik ya, tetapi perasaan gitu itu. Orang alim pun sebenarnya ketika melihat umat Islam ini jahil, umat Islam maksiat, sakit hati mereka sebenarnya. Karena mereka sayang ya dengan umat ini. Oleh sebab itu maka mereka punya sikap yang tersendiri. Mereka merasa gharib. Ya, jadi orang alim pun sebenarnya merasa gharib, tetapi mereka tetap bergaul. Ya, jadi yang i'tizal itu i'tizal rasa ya, bukan i'tizal fisik nih. Kalau fisik kita nggak boleh i'tizal ya, tidak boleh menyendiri. Kita harus bersama. Tetapi secara disiplin mungkin, nah itu mungkin kita bisa kondisikan supaya kita tidak terpengaruh ya dengan keburukan-keburukan yang ada. Disitulah ya kita harus bersikap ghurbah tadi itu. Ya, jadi jangan kita menggunakan hadis tadi untuk kita untuk memencarkan diri dari jamaah. Ya, jadi sebenarnya yang masuk surga itu masih lebih banyak daripada yang masuk neraka di kalangan umat Islam ya. Walaupun Rasulullah mengatakan tadi ya ada 73, tapi ini golongan yang kecil-kecil nih. Yang jamaah ini dari dulu sampai sekarang ini tetap tidak pernah pecah. Jadi jamaah itu bukan organisasi ya, tapi jamaah itu ajaran. Ya, ajaran yang dibawa oleh para ulama kita ya, yang mayoritas ini. Nah itu. Karena Rasulullah juga mengatakan la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Ummahku ini tidak akan bersepakatnya dalam masalah-masalah yang sesat. Jadi kalau umat ini bersatu ya, ada isu-isu yang satu, itu menandakan bahwasanya itu adalah jalan keselamatan. Ya. So intinya adalah ya, kita jangan berpencar sesama umat Islam. Kita bisa berbeda dalam masalah politik, kita bisa berbeda dalam masalah fikih, kita juga bisa berbeda dalam masalah kalam, ya. Tetapi kita tidak boleh saling mengkafirkan satu sama lain, ya, saling menghalalkan darah, menyatakan apa namanya mereka itu bukan Islam dan sebagainya. Ya. Saya rasa itu begitu secara ringkasnya. Ya. Jazakallah khair Ustadz atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ini pertanyaan hanya satu saja Ustadz ya, karena ini pemanasan. Ya. Kita siapkan, ini sepertinya sudah banyak nih yang ingin bertanya, sudah mulai ada ide apa yang ditanyakan. Kita akhirkan saja, jadi kita beri waktu kepada Ustadz untuk menyelesaikan paparan kajiannya sampai dengan selesai. Insya Allah nanti setelah selesai kita akan buka lagi sesi tanya jawab. Ya, silakan Ustadz, sesi 2 ini sampai dengan selesai kami persilahkan. Ya. Jadi seperti saya katakan tadi, mazhab itu adalah cara kita menghadap kiblat. Ya. Jadi semua kaum muslimin adalah ahlul qiblah. Semua kaum muslimin ini ahlul qiblah, walaupun berbeda mazhab fikihnya. Ya, walaupun berbeda mazhab fikih, tapi mereka adalah ahlul qiblah. Ya. Jadi di dalam kita menghadap kiblat, ada yang melihatnya dari arah barat, dari arah timur, utara, selatan. Bahkan kita bisa menghadap kiblat dari 360 derajat dalam bentuk lingkaran. Ya. Ketika satu kaum konsisten menghadap kiblat dari satu arah ataupun dari arah tertentu, hal ini seperti kaum yang konsisten beramal dengan satu mazhab. Kayak gitu nih di Indonesia kan, kita menghadap kiblatnya ya ke sana, selalu ke sana, selalu ke arah barat. Ya kan, kalau kita lihat peta itu, ya, ini peta Indonesia atau peta Pulau Jawa, ini peta misalkan Saudi,
ya kan? Udah kita pasang aja kompas, mesti itu ke arah barat gitu kan, sedikit lah ini. Mesti selalu begitu. Karena memang posisi geografis kita begitu, maka kita konsisten menghadap kiblat ke arah itu. Konsisten kita menghadap kiblat ke arah, karena memang posisi kita seperti itu. Nah, semakin jauh posisi jarak kaum muslimin ya dari Ka'bah, maka semakin ya konsisten dia mengambil arah yang dihadapinya. Ya. Tapi kalau udah dekat Ka'bah, terserah. Mau menghadap kiblat kemana aja terserah. Kalau kita udah di Masjidil Haram, ya, mau menghadap kiblat dari arah barat atau dari arah timur, arah selatan, silakan. Tapi kalau kita makin jauh, gak bisa kita memilih arah kiblat kita sendiri. Makin terbatas pilihan kita. Semakin jauh posisi kita dari kiblat itu, semakin terbatas pilihan kita. Dan semakin tidak tepat lagi. Ya kan? Ka'bah itu kan kecil saja kan. Sementara kota Bandung itu lebih luas dari Ka'bah. Tapi kita mengarahnya arah yang sama. Harusnya kita melengkung kalau kita pengen betul-betul kita menghadap kiblat. Tidak. Kalau kita di luar jauh dari Mekah itu, maka arah kita adalah Masjidil Haram keseluruhannya itu. Kalau kita makin jauh lagi dari di luar dari Saudi, maka patokan kita adalah kota Mekah itu. Walaupun gak tepat pada Ka'bahnya. Gitu. Gak bisa kita betul-betul tepat menghadap kiblat Ka'bah itu kecuali kita betul-betul berada di hadapan ya Ka'bah itu sendiri. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi mazhab ini seperti ya. Nah, kalau kita ingin ambil permisalan gitu. Kenapa umpamanya terjadi perbedaan? Dia seperti perbedaan ya arah kiblat. Oke, baik. Nah, yang seterusnya, ini udah mulai ini nih. Oke. Bentar ya. Oke. Nah, kemudian sekarang apakah kiblat pemikiran bermadzhab itu? Tadi saya katakan pemikiran bermadzhab itu adalah pemikiran yang berstruktur. Jadi mesti ada sesuatu yang fix di sana. Ya, mesti ada, kalau namanya struktur itu mesti ada sesuatu yang fix, yang tidak bergerak, yang tidak berubah. Nah, dalam mazhab ini apa ya itu? Panduannya itu apa yang tidak fix? Nah, panduannya ada di dalam ilmu usulul fiqh dan juga ilmu fikih. Nah, di sini sebenarnya. Jadi mazhab ini panduan umumnya adalah ilmu fikih dan juga ilmu usulul fiqh. Of course, ilmu fikih dan ilmu usulul fiqh ini landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Gak ada ilmu fikih ataupun usul fikih yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Semuanya pakai Al-Quran dan Sunnah. Tinggal lagi bagaimana kita memahami Al-Quran dan Sunnah itu. Nah itu ya, semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ya. Oleh sebab itu maka ilmu fikih dan juga ilmu usul fikih ini adalah ilmu ya yang mengajak kita untuk berfikir dan berhujah untuk melakukan amal ya, untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh sebab itu para ulama kita mengatakan usul fikih itu ataupun fikih itu adalah qawaidut ta'arruf bi qawaidun ya tu'rafu biha al-ahkam asy-syar'iyyah al-far'iyyah min adillatiha tafsiliyah. Ya ini. Jadi satu kaidah yang dengannya kita mengenal hukum-hukum syariah yang ranting dari dalil-dalilnya yang rinci. Nah, ini ilmu fikih ya. Ataupun majmu'atul qawaid wal buhuth allati yatawassalu biha ila istifadatil ahkam syar'iyyah al-amaliyah min adillatiha at-tafsiliyah. Ya. Satu kumpulan ya, kaedah-kaedah ataupun perbahasan yang dengannya kita dapat mengambil ya hukum-hukum syariah yang amali, yang bersifat amali dari dalil-dalilnya yang rinci, dari Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, ya
apa namanya, musalih mursalah, fatwa sahabah, ya, dan sebagainya. Ini semua adalah dalil-dalil syariah. Nah, fikih itu adalah hasil, produk. Sementara usul fikih adalah prosesnya. Jadi bagaimana produk fikih itu dilahirkan? Itu melalui satu proses berpikir. Nah, proses berpikir itulah yang disebut sebagai usulul fiqh. Maka usul fiqh itu adalah proses atau metodologi, ya, untuk berpikir. Nah, dalam fikih ini nanti banyak lagi pembagian, ada fikih muamalat, ada fikih ibadat, ada fikih munakahat, fikih jinayat, dan sebagainya dan sebagainya.